tema kita pada hari ini yaitu visi Indonesia di tahun 2030, di mana Indonesia dalam 10 tahun ke depan akan menduduki sebagai negara dengan perekonomian nomor 1 setelah Cina, Amerika, dan Uni Eropa. Dan untuk menanggapi visi tersebut, bagaimana sih peluang serta perkembangan khususnya di dunia konstruksi di Indonesia 10 tahun ke depan? Dan itu semua akan kita bahas lebih lanjut dan lebih detail dengan keynote speaker kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Beliau merupakan project manager dari salah satu BUMN karya di Indonesia, yaitu PT Waskita Karya. Hari ini saya juga pakai rompinya sesuai dengan Pak Anas yang sangat semangat, Pak, pakai rompi juga hari ini. Bisa minta tolong ditampilkan untuk CV-nya. Saya bacakan saja secara keseluruhan. Bapak Anas Makfuri ini merupakan sarjana S1 Teknik Sipil dari Universitas Semarang, dan beliau juga merupakan magister dari Teknik Sipil Universitas Trisakti Jakarta. Beliau memiliki banyak sekali keahlian, mulai dari ahli muda serta ahli utama. Untuk ahli muda, beliau merupakan ahli K3 konstruksi, dan untuk ahli utamanya, beliau merupakan ahli manajemen konstruksi, ahli teknik bangunan gedung, serta ahli manajemen proyek. Beliau sangat aktif dalam pelatihan dan pengembangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dan untuk pengalaman kerja beliau, beliau pernah menjadi Kasih Adkon di tahun 2015 untuk proyek Cibis Tower, hingga sampai tahun ini 2021 sebagai project manager di proyek Museum Ancol. Dan beliau ini sangat berprestasi, memiliki banyak sekali reward. Ya, untuk 3 reward yang terakhir, yang di sini ada juara 1 BIM Award, juara 2 Book Award, dan juara 3 Innovation Award, dan semuanya ini diraih dalam Waskita Award ya Pak, PT Waskita Karya. Baiklah, langsung saja kita sambut keynote speaker kita yang sangat luar biasa. Oh ya baik, sebelumnya kepada Pak Sadi Harjo, terima kasih Pak sudah datang dan sudah bergabung dalam acara kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai langsung kepada Bapak Anas Makfuri. Selamat siang Pak Sadi. Selamat siang juga. Kepada Pak Anas kami persilakan Pak. Assalamualaikum Mbak Dita. Waalaikumsalam Pak Anas. Pak Anas, terima kasih Pak Anas sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung Pak. Sama-sama. Jadi semangat saya moderatornya menggebu-gebu. Kayaknya mau vaksin ya. Iya Pak, betul. Yeah. Pak Anas, sebelum kita mulai saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib ya Pak ya. Oke. Yang pertama tata tertibnya yaitu peserta akan di-mute selama penyampaian materi berlangsung. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh MC kita bahwa seluruh peserta akan di-mute untuk keberlangsungan acara kita yang lancar. Dan kedua, ketika pembicara menyampaikan materi, peserta akan diberi kesempatan bertanya dengan memanfaatkan chat box yang ada di Zoom dengan menyebutkan nama dan angkatan. Jadi kepada para peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk terlebih dahulu melakukan pertanyaan di chat box yang kemudian nanti akan saya filter di akhir sesi. Dan yang ketiga, kesempatan bertanya akan dibuka 3 pertanyaan setiap sesi. Dengan catatan di sini karena keterbatasan waktu Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf nanti akan saya pilih 3 pertanyaan terbaik terlebih dahulu untuk ditanyakan kepada pembicara kita pada hari ini. Dan terakhir, untuk Pak Anas, waktu penyampaian materi kurang lebih 40 menit ya Pak Anas ya. Oke. Bisa dimulai? Oke, baik. Langsung saja Pak Anas. Silahkan. Baik, bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen ITPLN, jajaran panitia webinar, Ketua Organta, Kepala Divisi Organta, Kepala IK Profil, Dekan, serta Sivitas Akademika ITPLN yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dipertemukan. Saya sangat gembira dan saya sangat senang pada siang hari ini kita bisa belajar bersama terkait dengan profesi kita ya, atau mungkin juga latar belakang pendidikan kita di teknik sipil. Mungkin saya langsung saja saya share materinya. Baik. Materinya cukup berat sebenarnya karena yang jelas tentu saya bukan representatif untuk memprediksi peluang Indonesia atau visi Indonesia di tahun 2030, tetapi diskusi pada siang hari ini harapannya adalah pemantik kita ke depan, dan mudah-mudahan bisa menjadi juga semangat kita untuk terus berkarya di bidang teknik sipil khususnya di Indonesia. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu terkait dengan visi Indonesia Maju, kemudian Indonesia realitanya saat ini seperti apa, kemudian market overview, peluang pasar, dan peningkatan kapabilitas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk memprediksi 10 tahun yang akan datang, mungkin saya beberapa kali juga diskusi terkait dengan pihak-pihak teknik, kemudian pihak-pihak konsultan strategi bisnis dan lain-lain. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik kita untuk diskusi dan saling belajar bersama. Oke, saya mulai dari visi Indonesia Maju. Visi Indonesia Maju bahwa kita ya digadang-gadang atau diprediksikan bahwa di tahun 2030 itu akan menjadi negara yang sangat kuat ya, bahkan nomor 1, dan diikuti oleh Cina, India, Amerika, serta Uni Eropa. Visinya seperti itu. Kemudian diprediksi juga jumlah penduduk sebesar 285 juta jiwa, kemudian PDB Indonesia bisa mencapai 5,1 triliun US, dan pendapatan per kapitanya 18.000 US per tahun. Nah, untuk mencapai target atau visi tersebut, maka sejak 2007 di mana bahwa visi Indonesia Maju ini diluncurkan atau di-launching ya oleh Yayasan Indonesia Forum, juga waktu itu ada zaman era Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Itu per tahun harus punya pertumbuhan ekonomi real rata-rata 7,62%, kemudian laju inflasinya 4,95%, dan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,12% per tahun. Nah, syarat rukunnya seperti itu. Kemudian, nah ini juga kata GCP Global bahwa Indonesia ini akan menyalip Jepang ya di 2030 gitu. Jadi bisa dikatakan Indonesia akan lebih maju atau lebih besar daripada Jepang. Nah, realisasinya seperti apa Indonesia saat ini? Nah, ini berdasarkan survei yang kami himpun dengan beberapa tim, bahwa sampai dengan 2020 rata-ratanya itu 4,97% per tahun, padahal targetnya yang disampaikan di Yayasan Indonesia Maju itu adalah 7,62% ya per tahun.
Nah, ini 10 tahun kita masih punya PR 10 tahun ke depan. Ya, tantangannya berarti harus yang pertama kondisi masyarakat tuh harus berkualitas ya. Harus berkualitas. Nah, dengan mungkin saat ini kan pemerintah juga sudah menggelorakan untuk memperbaiki SDM ya dari berbagai level. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah masyarakatnya juga harus beradab ya. Ya ini nanti juga kita bisa evaluasi ke diri sendiri atau mungkin ke masing-masing ya. Apalagi yang teman-teman yang sering aktif di medsos itu beberapa waktu yang lalu kita diklaim lah oleh beberapa pihak bahwa ya mentalitas atau peradaban atau mungkin akhlak kita di bidang medsos dengan ada penilaian agak kurang baik, tetapi itu sebenarnya tidak mencerminkan masyarakat secara menyeluruh. Nah ini menjadi waspada juga kewaspadaan kita bahwa 10 tahun yang akan datang ada harus berbenah terhadap masyarakat yang harus beradab. Kemudian kondisi demokratis, ya, lalu aman, bersatu, damai, adil, membangun dengan keberlanjutan. Nah, ini adalah PR kita 10 tahun yang ke depan. Faktanya saat ini masih seperti apa itu nanti menjadi bahan diskusi atau mungkin bahan perenungan. Karena tentu tidak ada angka yang kuantitatif yang menyebutkan itu, semua masih berupa opini. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini saya coba bandingkan ya laju inflasi kita dengan Jepang ya. Dalam 15 tahun terakhir, tren inflasi kita memang cenderung stabil. Jadi inflasi itu tidak dilihat dari tinggi atau rendahnya, tapi yang bisa dikatakan kecenderungannya itu tidak langsung menukik ke atas atau ke bawah itu yang di Indonesia masih cenderung stabil. Kemudian saat pandemi ini memang yang relatif sangat turun ya, bahkan angkanya minus. Nah, dan Indonesia saat ini langkah-langkah pemerintah sudah tepat, banyak yang mengatakan sudah tepat bahwa inflasi yang kelewat rendah ya, ibaratnya kelewat rendah itu didorong karena memang kondisi pandemi masyarakatnya cenderung enggan untuk berbelanja, kemudian juga agak ragu-ragu untuk berinvestasi, mungkin juga banyak yang tidak berani untuk menabung. Nah, hal-hal seperti itu yang mengakibatkan inflasinya kelewat rendah. Makanya pemerintah langsung memberikan upaya-upaya menurut saya juga bagus, yaitu dengan bantuan langsung tunai, kemudian juga ada diskon daripada PPN barang mewah, dan lain-lain. Sedangkan di Jepang kondisi inflasinya seperti ini ya. Bahkan di kondisi yang saat ini mereka sangat-sangat rendah. Oke. Nah, untuk pertumbuhan penduduk rata-rata seharusnya kalau kita ngikuti daripada visi Indonesia Maju 2030 itu diprediksikan 1,12% per tahun. Nah, sedangkan saat ini kita bisa dikatakan on track ya. Di 3-5 tahun terakhir Indonesia bisa di angka kurang dari 1,12%. Namun sekitar 10 tahun yang lalu memang agak tinggi. Tapi bisa dikatakan kalau rata-ratanya bisa on track. Nah, ini yang dinamakan bonus demografi ya untuk Indonesia, karena di tahun ini 271, sekian penduduk Indonesia. Nah, penduduk yang sangat besar ini sangat-sangat menguntungkan sebenarnya di sebuah negara, karena tentunya penduduk yang besar adalah juga marketnya besar. Ya, saya pernah membaca buku bahwa bisnis yang paling pokok itu memang itu hanya ada 2 hal ya, yaitu market dan inovasi. Jadi
kembali lagi bahwa sebenarnya kita sudah memiliki modal utama yaitu market. Tinggal kita sebagai masyarakat Indonesia, mungkin juga yang berkecimpung di dunia usaha yang ada di Indonesia mau memanfaatkan nggak bonus demografi ini. Nah, overview. Berdasarkan data dari sebuah perusahaan strategi bisnis, halo, suara saya kedengaran ya? Sudah Pak, sudah kedengaran Pak. Tadi sempat ke-mute. Oh, oke. Jadi 10 tahun ke depan itu kita menurut data yang dihimpun oleh McKinsey bahwa ada 17,5 triliun US. Ini hanya di bidang infrastruktur transportasi saja gitu. Nah, ini jadi infrastruktur ini cukup masih sangat besar 10 tahun yang akan datang ini untuk market di internasional. Sedangkan di Indonesia kondisinya adalah seperti ini bahwa ini data dari penelitiannya McKinsey bahwa sampai dengan 2025 kita memiliki pasar sekitar 288. Nah, ini menurut saya juga sangat-sangat besar dan sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat penting ya, untuk menjadi atau kita memiliki rasa optimis lah bahwa ternyata di ke depan kita masih punya market yang sangat besar gitu. Nah, ini juga di Indonesia juga masih diprediksikan untuk pekerjaan road infrastruktur dan multifamily housing ya. Nah, ini untuk sebenarnya di pekerjaan untuk perumahan itu masih sangat-sangat besar juga di Indonesia. Bahkan kemarin atau beberapa bulan yang lalu sampai dengan 2024 Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sangat fokus dengan pengembangan residensial atau rumah tinggal bagi masyarakat Indonesia. Nah, peluang pasar ini saya di Indonesia ini disurvei oleh beberapa pihak bahwa yang lulusan teknik sipil kemudian mereka kembali ke pekerjaan sipil itu hanya sekitar 78%. Gitu. Sisanya itu lebih memilih atau bekerja di bidang lain. Ada seperti banking, kemudian ada startup, bisnis, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan dengan kita berkumpul seperti ini, kita nanti bisa menjadi penyemangat bahwa, oh ternyata kita ini sudah tepat itu loh, sekolah di teknik sipil, kemudian kita bekerja di bagian teknik sipil, karena juga kalau kita mungkin, mohon maaf kalau misalkan saya menggunakan terminologi Islam ya, bahwa di Islam juga menurut Imam Al-Ghazali ya, salah satu ulama yang sangat-sangat kita kagumi itu bahwa teknologi bangunan atau pekerjaan di bidang bangunan itu juga menjadi salah satu aspek penting di dunia ini gitu, sehingga ke depan kita harusnya lebih mencintai dan mudah-mudahan tidak menjadi bagian dari 22% para alumni lulusan teknik sipil itu yang meninggalkan
studinya itu. Gitu. Nah, ini contoh peluang pasar ya di bangunan rumah tinggal. Gitu. Juga ada data dari Lokadata bahwa sebenarnya 80% masyarakat di Indonesia itu mereka itu kecenderungannya adalah membangun rumah sendiri gitu. Nah, membangun rumah sendiri itu kalau kita tanyakan, mungkin teman-teman semua juga bisa menanyakan ke tetangganya atau ke saudaranya yang bukan ahli teknik sipil, itu rata-rata itu mereka memiliki problem berupa contohnya dia mau mengerjakan rumah nggak punya desain, kemudian dia nggak bisa ngitung strukturnya yang benar itu seperti apa, nggak bisa memprediksikan RAB-nya, begitu. Sehingga sebenarnya masalah itu sangat kompleks, sehingga di masyarakat juga sering terjadi bahwa pembangunan rumah itu kadang ya asal-asalan. Asal-asalannya mungkin secara struktur kita bisa lihat sendiri di daerah-daerah zona gempa, zona-zona bencana itu sangat-sangat rapuh sekali rumah-rumah, khususnya rumah tinggal yang dikerjakan. Kemudian juga saya juga sering ya mendapatkan istilahnya itu pertanyaan atau mungkin diskusi dari mungkin masyarakat umum itu terkait dengan pembangunan rumah yang bagaimana sih RAB-nya, mungkin juga sering mereka kena tipu lah katakanlah ya dengan oleh tukang gitu, misalkan prediksinya bikin rumah itu 300 juta atau 400 juta harus selesai, ternyata dana sudah keluar 300 juta tapi rumah nggak jadi. Nah, hal seperti itu tuh sangat banyak gitu. Nah, ini seharusnya bisa ditangkap gitu loh. Karena ada market yang sangat besar ya, 780 triliun ya sampai dengan tahun 2024 ini khusus di di rumah tinggal gitu. Nah, sedangkan ironisnya adalah 190.000 engineer di Indonesia itu menganggur ya. Kemudian 40% lulusan fakultas teknik, jurusan arsitektur belum terserap lapangan kerja. Artinya apa? Ini sebenarnya ada potensi orang yang paham ya secara pendidikan terkait dengan pembangunan rumah dan lain-lain. Tetapi ini di sini juga ada pihak atau partner atau calon customer yang apa istilahnya itu butuh gitu loh, butuh solusi dari ini. Nah, ini sebenarnya bisa dipertemukan. Nah, ini sebenarnya contoh simulasi bagaimana ini adalah peluang pasar. Ya, dengan cara digital dapat mempertemukan antara customer, desainer, penyedia jasa konstruksi dan perbankan. Teman-teman semua bisa cek ya di Amerika dan Australia dan beberapa negara maju itu bidang digitalisasi terkait dengan pasar seperti ini itu sudah banyak gitu. Ada Sweeten, Manhattan Renovation, RNL, Paket Door dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri ya. Nah, ini contoh saya sudah menangkap itu dan mudah-mudahan saya juga nanti ada juga beberapa tim yang ingin ya mempertemukan itu, tapi ini belum launching. Ini karena mungkin saya sampaikan ke umum itu ini kali pertama gitu ya, karena pertama mungkin juga mudah-mudahan nanti bisa yang memiliki keminatan dalam bidang digitalisasi dan memiliki mungkin punya desain atau punya hal-hal yang kira-kira bisa di-joinkan kepada tim kami itu sangat-sangat senang itu nanti ke depannya. Nah, jadi saya memiliki sebuah gagasan sebenarnya kita itu namanya BD adalah ya BD ini nanti itu akan menggabungkan antara customer gitu ya, customer yang tadi saya sampaikan itu, kemudian dia nanti bisa mempertemukan dengan engineer, arsitek, legal, kemudian perbankan ya. Nah, kemudian juga nanti kita bisa kerjakan apa yang istilahnya yang diminta oleh customer itu oleh subkon spesialis kita ya. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, nah untuk menuju 2030 ya, 2030 tentu kita harus siap-siap. Oke, secara tadi ulasan bahwa Indonesia di 2030 itu kekuatan ekonominya akan besar, kemudian juga kalau nggak salah juga salah satu kunci atau salah satu
salah satu indikator bahwa Indonesia itu termasuk negara besar adalah ada sekitar 50 perusahaan itu sudah masuk di masuk di ranking dunia ya. Nah, saya tentunya karena ya mohon maaf mungkin saya sampaikan juga bahwa saat ini saya bekerja di Waskita Karya dan Waskita Karya secara aset kita bisa cek bersama bahwa PT Waskita Karya adalah perusahaan jasa konstruksi terbesar di Indonesia saat ini. Sehingga sebenarnya sih representatif bahwa Waskita Karya atau BUMN Karya yang lain itu harus meningkatkan kapabilitasnya sehingga di 2030 itu bisa menjadi salah satu perusahaan yang istilahnya memasangkan papan skor rankingnya lah yang ke 50 perusahaan tersebut. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita tingkatkan ya kemampuan kita menuju 2030 dan yang mungkin juga perlu kita detailkan adalah, nah sebenarnya kalau kita pelajari bersama atau mungkin juga pernah disampaikan oleh sebuah perusahaan BCG yaitu bahwa teknik sipil itu atau perusahaan jasa konstruksi itu sebenarnya 50 tahun terakhir itu tidak ada sebuah terobosan teknologi yang signifikan. Nah, ibaratnya masih stagnan. Nah, itu stagnan itu apakah memang orang-orang teknik sipil itu enggak inovatif atau justru sangat-sangat stabil gitu loh pekerjaannya atau bidang usahanya. Nah, ini mungkin juga perlu kita menjadi diskusi bersama gitu. Nah, di 2030 di bidang teknologi and equipment kita sudah seharusnya meningkatkan kemampuan BIM kita ya untuk pemodelan desain yang inovatif, informatif, akurat dan efisien. Kalau di luar negeri sudah sangat banyak ya untuk robotik gitu. Saya di Waskita sendiri juga sedang masih terus mengembangkan artificial intelligence dan big data ya. Kalau di Waskita Karya sudah ada big data berupa SAP SAP4HANA yang kebetulan memang mungkin di bidangnya Mbak Dita ya saat ini di SCM Division yang paling intens lah pemilik data tersebut. Kemudian untuk mungkin videksi antara kantor dan lapangan gitu loh. Kemudian bagaimana alat-alat itu dibikin secara otomatis gitu ya. Jadi sangat meminimalisir tenaga manusia sehingga tentunya bahwa kalau manusianya tidak terlalu banyak gitu ya resiko kecelakaan kemudian dan lain-lain itu akan lebih terkontrol gitu. Nah, ini juga saat ini di Waskita Karya sedang ada divisi khusus ya yang mengembangkan teknologi di bidang otomatisasi mesin gitu. Kemudian green construction ya. Green construction ini juga harus menjadi isu utama gitu loh. Karena percuma saja kita negara maju tetapi tidak eco-friendly gitu. Ibaratnya itu juga akan membuat kepunahan daripada bangsa tersebut gitu. Jadi pemilihan material, kemudian desain yang green, yang memiliki keberlanjutan itu kemudian material-material yang bisa di-reuse ya. Ini kalau mungkin di layar bisa dilihat bahwa ada material-material yang bisa dipakai kembali. Kemudian juga teknologi-teknologi terkait dengan energi terbarukan itu juga harus terus menjadi pengembangan di berbagai pihak. Dan saat ini juga saya sampaikan bahwa di Waskita Karya juga ada divisi khusus ya yang khusus untuk menangani pekerjaan atau proyek-proyek yang memiliki energi terbarukan. Oke, kemudian saya lanjut.
selanjutnya adalah peningkatan relationship ya. Jadi untuk menjadi mungkin individu atau perusahaan yang memang menggeluti jasa konstruksi, relationship itu penting banget gitu loh, sangat penting. Gitu. Kita nggak bisa bekerja sendiri, bahwa di dalam dunia kita, dunia jasa konstruksi itu kita harus bisa bagaimana caranya memiliki kerjasama dengan pihak-pihak spesialis gitu loh. Nah, pekerjaan kita cukup banyak, apalagi kalau saya lebih sering di pekerjaan gedung ya, atau di divisi gedung, itu item pekerjaannya sangat-sangat besar dan sangat-sangat banyak, dan semua memiliki harus memiliki spesialisasi pekerjaan gitu. Nah, vendor-vendor, subkon atau orang-orang spesialis ini memang harus kita rangkul dan kita kelola sehingga ketika kita memiliki tantangan pekerjaan itu kita mudah untuk mengakses ke mereka gitu. Kemudian juga pemerintah ya. Pemerintah ini juga ikut menjaga kestabilan pemerintah ya. Jadi kita juga kalau mau Indonesia maju di 2030, kita jangan kerusuhi ya, ibaratnya jangan membuat pemerintah itu pusing gitu. Kalau bisa kita memberikan solusi-solusi kepada pemerintah, kita tidak hanya bisa mengkritik tetapi pandailah mengkritik yang membangun, nah, seperti itu ya. Jadi kestabilan pemerintah dalam merencanakan, kemudian dalam melaksanakan pembangunan ini harus kita dorong sehingga tujuan kita di 2030 itu tercapai. Gitu. Kita bisa bayangkan kalau pemerintah hanya sibuk mengurusi hal-hal yang ibaratnya masalah perpecahan, kemudian isu-isu kestabilan, keamanan dan lain-lain yang, atau mungkin masih sibuk ngurusin isu hoax ya, yang kalau kita lihat itu di media itu masih pusing seperti itu ya, kita mungkin 2030 itu bukan menjadi visi tetapi hanya menjadi mimpi gitu loh. Karena 2030 itu menurut saya nggak bisa kita seperti orang tidur ya, mungkin 10 tahun kita tidur kemudian 2030 bangun terus kita mainkan gitu. Lalu ada financial sponsor. Nah, ini juga penting banget ya, apalagi di era sekarang pandemi ini, funder ini perlu kita pegang. Kemudian bagaimana caranya kita bisa memberikan tawaran ya yang menarik kepada funder gitu, agar saling menguntungkan dan terus mendukung kegiatan pekerjaan gitu. Nah, kita juga akan pusing ya kalau misalkan pekerjaan kita itu tidak memiliki sebuah fondasi finansial yang bagus, itu ya tentu juga akan terganggu lah program-program kita gitu. Maka kalau di perbankan itu ada yang namanya fintech, itu mungkin juga perlu kita mainkan ya. Kemudian dikombinasikan kalau di properti ada proptech. Nah, yang khusus di teknik sipil atau construction ini, yang konstruk ini yang mungkin yang memang masih sedikit. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan dalam diskusi ini nanti menjadi pemantik, kemudian memiliki semangat bersama membangun yang namanya construction teknologi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu organizational function-nya. Ini jika memang kegiatan yang mungkin teman-teman yang ada di sini memiliki sebuah perusahaan atau kerja di sebuah usaha yang artinya bahwa bekerja nggak mandiri, ada perusahaan, itu perlu poin-poin ini setidaknya ya. Jadi kegiatan kita ke depan tentu harus sudah memiliki sistem ERP gitu ya. Jadi semua terintegrasi. Nah, kebetulan kalau di Waskita Karya ada yang namanya WIDE gitu ya. Ya Waskita Integrated Digital itu ya kembali lagi mungkin Mbak Dita itu yang cocok untuk ditanyain ya, karena memang saat ini bergelutnya di situ beliau. Kemudian bentuk organisasi khusus untuk intens tapi bisa mengawal gitu. Karena kita kalau nggak stabil peraturan pemerintah atau undang-undang atau apapun yang memang dibikin oleh pihak-pihak tertentu, kita akan repot gitu loh. Makanya penting untuk
ada orang-orang teknik sipil yang menurut saya itu harus duduk di pemerintahan atau mungkin setidaknya memiliki sebuah hubungan khusus gitu untuk mengawal hal-hal seperti itu. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang tadi, yang poin keempat ya, bahwa politik untuk menjaga kestabilan itu penting. Makanya seharusnya politikus itu orang yang sangat-sangat paham atau orang yang sangat-sangat mengetahui berbagai ilmu, khususnya juga diantaranya ilmu-ilmu tentang keteknik sipilan. Bayangkan saja kalau misalkan pemangku kebijakan atau pembuat undang-undang itu tidak mengerti aturan atau tidak mengerti sebuah rule di bidang keteknik sipilan gitu. Nah, makanya penting harus misalkan ada teman-teman memiliki sebuah perusahaan, harus ada orang yang in charge khusus untuk menjalin hubungan dengan pemangku kebijakan ini. Kemudian buat informasi usaha yang mudah diakses oleh publik. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya, mungkin bukan hanya Waskita saja, tetapi perusahaan-perusahaan konstruksi yang besar di Indonesia ini, informasi usahanya itu hanya sebatas, kalau kita lihat, coba aja lihat Instagramnya, kemudian YouTube, website, dan lain-lain, itu hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu semacam show off aja ya, bukan yang detail gitu loh. Yang menunjukkan proses dari A sampai Z, misalkan pekerjaan itu nggak ada, belum ada yang berani mungkin gitu loh. Misalkan membikin gedung gitu ya, dari proses A sampai Z-nya itu diakses secara online itu belum ada. Nah, bagaimana investor pengen tertarik kemudian mau memberikan katakanlah beli sahamnya atau memberikan dananya untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, kalau memang kalau perusahaan tersebut proses usahanya itu tidak bisa diakses secara mudah gitu. Ya, itu menjadi PR kita bersama. Mungkin juga teman-teman bisa juga lihat gitu ya. Sebatas apa sih sebenarnya penyampaian informasi kita ke publik gitu. Kemudian terakhir adalah kalau misalkan memang kita memiliki perusahaan, nah ini buat anak usaha yang dapat mendukung kegiatan induk perusahaan tersebut. Sebenarnya materi ini karena kebetulan saya juga menjadi salah satu personil di bidang transformasi bisnis ya di perusahaan. Nah, materi-materi ini juga beberapa kali saya sampaikan juga ke internal perusahaan bahwa ada kegiatan-kegiatan core bisnis kita yang seharusnya memang bisa disupport oleh anak usaha kita. Nah, misalkan kalau teman-teman memiliki usaha di bidang developer atau apa, itu jangan hanya dipasrahkan saja, subkontraktornya itu dikelola oleh pihak lain, karena ketergantungan kita kepada pihak lain yang 100%, ya, ketika mereka tidak mendukung, maka matilah usaha kita. Nah, itu makanya perlu ada mungkin anak usaha atau bisnis lain yang bisa menunjang core bisnis kita. Yang terakhir adalah mungkin ini bukan yang terakhir ya. Ini ada namanya SKA ya. Ini bukan SKA musik ya, tapi sertifikat keahlian ya. Jadi untuk mengembangkan knowledge and expertise ini, pengalaman dan pengetahuan kita, itu kita bisa mengikuti sertifikasi keahlian ya, diperbanyak. Di era-era pandemi ini menurut saya juga sangat mudah sekali ya akses untuk sertifikasi atau menambah pengetahuan terkait dengan keteknik sipilan. Nah, ini perlu terus dikembangkan. Ya, kalau pengalaman bisa aja mungkin bagi teman-teman yang masih kuliah atau mungkin juga baru lulus belum dapat pekerjaan, lebih baik magang di sebuah perusahaan, jangan berpikir gaji dulu lah ibaratnya gitu. Kalau seperti itu. Jadi supaya memiliki portofolio yang cukup atau memiliki pengalaman kerja yang banyak gitu, sehingga ke depan bisa menjadi lebih keren lah itu. Kemudian kreativitas dan inovasi ini ya. Jadi ke depan juga kita harus lebih fokus membuat metodologi yang inovatif di kegiatan konstruksi ya.
apapun itu. Coba aja kalau teman-teman lihat itu ya. Ini yang disinggung juga oleh BCG ya, bahwa ternyata di industri konstruksi itu enggak terlalu banyak inovasinya gitu. Mungkin teman-teman bisa cek aja itu loh, bahwa ngecor dari zaman sekarang sampai 10 tahun yang lalu ya kayak gitu lah gitu ya. Pasang bata dari saat ini ya 20 tahun yang lalu ya kayak gitu gitu. Maksudnya nggak ada yang benar-benar signifikan yang di mana inovasi ini bisa merubah gitu. Bahkan kalau kita pikir-pikir gitu ya, kecepatan kita dalam membangun itu bisa aja kalah dengan kemampuan para pendahulu kita. Pengalaman saya mengerjakan proyek tercepat itu adalah saat Rumah Sakit Corona Galang ya. Kebetulan saya menjadi project manager di sana ya 1 bulan. Kebetulan juga sama Virama Karya tadi ada Bu dosen itu yang kayaknya tadi pakai background Virama Karya. Nah itu mungkin menurut saya juga dahsyat. Tapi jangan bangga juga gitu loh, bahwa kalau kita memiliki cerita entah benar entah salah bahwa Candi Prambanan itu katanya dibangun oleh cuman hanya satu malam saja gitu loh. Artinya metodologinya kita kalah cepat gitu sama mereka. Nah itu menjadi hal-hal yang harusnya merangsang kita untuk apa ini, kreativitas apa ini yang harus kita kembangkan ke depan. Kemudian ambil benchmark ya, ambil benchmark world class engineering design dan construction. Nah ini juga penting gitu. Kalau kita mau menuju Indonesia Maju 2030 tetapi nggak memiliki benchmark, tidak memiliki patokan, ya kita akan kayak kata dalam tempurung ibaratnya gitu loh. Kan kita sering mendengar pepatah ya bahwa orang berjalan sendirian itu ya mungkin bisa aja cepat gitu. Tetapi tidak akan panjang gitu. Tetapi kalau orang berjalan bersama-sama itu akan jauh gitu ya. Akan mencapai pencapaian yang sangat jauh. Nah, menurut saya dengan memilih benchmark, kemudian lihat aja mungkin di kontraktor yang sejenis dengan kita itu di Asia itu siapa, mungkin di Eropa siapa, itu bisa dipilih sesuai dengan apa yang kira-kira relevan lah dengan usaha kita. Kemudian lean construction ya. Nah, ini di bidang usaha yang lain kayak di otomotif, kemudian di perbankan, di pertanian dan lain-lain itu sudah banyak menggunakan teknologi lean construction ya, tetapi atau teknologi lean gitu. Tetapi di dunia konstruksi ini saat ini masih sebatas masih on progress lah, belum ada mungkin sebuah perusahaan yang sudah berani menyatakan bahwa nih perusahaan kami sukses dalam lean construction. Ya, karena kebetulan saya juga fokus juga di lean construction sehingga saat ini masih berkutat di itu saja gitu loh, masih dalam masih metodenya masih sama lah seperti apa yang kita kerjakan selama ini ya, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan lain-lain itu masih belum ada sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa pembangunan konstruksi kita itu sangat kurus atau sangat hemat atau seperti usaha di otomotif itu belum ada yang bisa menyampaikan seperti itu. Nah ini makanya kita perlu ke depan karena ini juga ada hubungannya dengan tadi ya teknologi yang berkelanjutan, kemudian bangunan green dan lain-lain, lean construction ini sangat penting untuk kita fokus. Lalu terakhir adalah terkait dengan Keris to project ya. Jadi saat ini kalau teman-teman berkecimpung di dunia konstruksi ya, khususnya di Indonesia, bahwa kontrak kita antara pemberi tugas dan penerima tugas atau katakanlah owner dengan kontraktor itu lebih banyak nggak berimbang gitu. Jadi sering-seringnya itu kayak kasarannya gini loh, kamu mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah, ibaratnya gitu loh. Nah itu yang masih sering terjadi. Tidak mungkin jarang sekali yang menggunakan FIDIC atau yang menurut saya juga FIDIC itu cukup berimbang gitu ya antara pemberi tugas dan pelaksana atau penyedia jasa. Jadi ke depan kita baik sebagai
praktisi di dunia konstruksi maupun pemangku, misalkan bertugas di pemangku kebijakan, harusnya harusnya mendorong ya bahwa kontrak-kontrak pekerjaan kita itu ke depan itu sebisa mungkin berimbang gitu, antara hak dan kewajiban masing-masing pihak gitu. Ya. Kemudian risk management harus terintegrasi. Nah, saat ini risk management ini penting banget karena juga kita tahu ya bahwa ada perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba perusahaan besar dan tiba-tiba bangkrut itu gara-gara tidak memperhatikan risk gitu ya, tidak memperhatikan risiko gitu. Nah, yang sering terjadi juga risiko itu hanya sebagai lembaran kertas saja yang mungkin atau bahkan hanya sebuah catatan di laptop yang tidak pernah di-print, tidak pernah didistribusikan dan lain-lain, sehingga karena memang usaha konstruksi ini kan melibatkan banyak pihak, kemudian melibatkan banyak organisasi. Nah, hal itu harus dibikin sistem gitu, sehingga masing-masing bagian itu paham risikonya seperti apa dan cara mengeksekusinya bagaimana gitu. Sehingga keberlangsungan daripada usaha kita itu bisa terus terjaga sampai titik yang direncanakan. Ya khususnya ya kalau kita temanya adalah Indonesia Maju 2000, baru di beberapa tahun yang akan datang itu sudah rubuh gitu ya. Teman-teman juga bisa cek itu di sekitar 5 tahun terakhir itu unit jasa konstruksi yang terdaftar itu ya, itu ada tapi hampir hilang sekitar beberapa puluh ribu per tahun gitu ya. Jadi mungkin banyak saja yang mendaftar membuat sebuah badan mungkin setahun 2 tahun mereka berjaya, tetapi setelah itu nggak bisa survive. Nah ini kan nggak bisa kayak gitu kita. Kalau misalkan Indonesia pengen maju 2030 kan perusahaan-perusahaannya kemudian yang berkecimpung di dunia konstruksi itu terus ada di tahun tersebut. Salah satunya adalah dengan menerapkan risk management yang terintegrasi. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagai pemantik diskusi saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Enggak tahu ini lebih dari 40 menit atau kurang ini. Saya kembalikan ke Terima kasih Pak Anas. Ya, terima kasih Pak Anas, sangat menarik ya Pak pembahasannya. Baik Pak, sebelumnya saya ingatkan dulu kepada para peserta yang telah hadir, jangan lupa untuk kembali melakukan registrasi ulang dan konfirmasi untuk e-sertifikat yang sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Dan langsung saja nih Pak, sudah banyak penanya di sini. Langsung saja ya Pak, kita mulai satu penanya, nanti langsung dijawab atau bagaimana Pak baiknya? Kalau berurutan ya saya catat. Oke. Langsung saja ya Pak, untuk penanya pertama, ini dari Bapak Sajiharjo, terkait dengan link and match lulusan perguruan tinggi Pak. Apakah diperlukan kurikulum tambahan Pak agar lulusannya itu siap untuk terjun langsung ke mungkin kepada Pak Saji bisa bertanya langsung via bagaimana langsung bisa dijawab. Baik, kalau diizinkan saya bertanya langsung ya, seperti silakan, itu Pak. tadi. Ya, assalamualaikum Mbak Anas. Waalaikumsalam Pak. Sungguh bergembira bisa mendengarkan tayangan Bapak dari Waskita Karya, suatu perusahaan yang saya kagumi. Dan senior Bapak ada juga yang lain yaitu Pak Hastanto. Ya, pertanyaan saya sebenarnya sederhana, tadi sudah dibacakan, jadi begini, untuk semakin mewujudkan link and match lulusan perguruan tinggi, hal apa saja yang perlu ditambahkan menurut Bapak ya?
ke dalam kurikulum prodi S1 Teknik Sipil ini supaya para lulusan nanti tidak gampang terjun dalam dunia kerja gitu ya. Perguruan tinggi ya, khususnya yang D3 ya, atau ya yang D3 vokasi itu kita bikin semacam kurikulum yang langsung bisa diterima lah. Kalau misalkan nanti dari mahasiswa yang lulusan universitas tersebut begitu lulus tuh langsung bisa diterima di perusahaan kami. Maaf, bentar. Nah itu sebenarnya, halo Mbak Dita, suaranya masih Terdengar Pak, Oke, masih Pak. Ya, jadi waktu itu kita merencanakan ada semacam dari tim Waskita Karya itu yang contohnya langsung berikan workshop ya ke universitas-universitas atau politeknik di beberapa yang memang join sama Waskita. Ya, itu contohnya di bidang engineering itu kita punya tenaga BIM, kita punya tenaga semacam drafter dan lain-lain, itu langsung memberikan workshop ke mereka dan langsung menggunakan standar prosedurnya Waskita gitu. Jadi bagaimana menggambar formatnya, softwarenya dan lain-lain itu sudah langsung ya seperti orang kerja gitu. Kalau saat ini kan biasanya hanya magang, tetapi menurut saya magang itu juga kurang cukup ya kalau memang hanya beberapa bulan gitu. Nah, terus juga ada yang terkait dengan misalkan pemahaman tentang kontrak gitu. Jadi apa saja bagian-bagian apa saja yang ada di Waskita itu langsung ditransformasikan ke mahasiswa itu dengan cara kami datang ke perusahaan-perusahaan tersebut. Itu gagasan kami saat sebelum pandemi. Namun saat pandemi ini memang sudah ada beberapa universitas seperti Politeknik Negeri Jakarta, kemudian ada ada beberapa juga perguruan tinggi yang lain itu masih kurang optimal karena tidak bisa ketemu secara langsung. Nah, yang kalau saya melihat itu adalah upaya kami waktu sebelum pandemi ya Pak ya. Kemudian kalau saya perlu request itu ya, kebetulan memang dulu saya alumni teknik sipil dan menurut saya di saat kurikulumnya itu nggak ada itu tentang ya digitalisasi dan otomatisasi mesin itu yang menurut saya perlu ditambah gitu. Di waktu saya dulu di S1 ada memang mata kuliah semacam bahasa pemrograman atau komputer dasar, tapi itu menurut saya juga masih sangat rendah. Nah, mungkin perlu juga yang namanya digitalisasi karena semua saat ini itu ya era digital gitu. Era digital. Sehingga ketika karena biasanya kami kalau misalkan dikatakanlah di Waskita saat ini sedang fokus di artificial intelligence, kemudian fokus di big data, itu kalau meng-hire konsultan yang di bidang IT tersebut, itu kita kadang transformasi pengalaman kerja dan lain-lainnya itu agak susah karena mereka tidak bisa memahami keunikan daripada bisnis yang kita jalankan gitu. Nah, makanya kalau misalkan di universitas ada sebuah mata kuliah yang fokus di bidang digital, itu menurut saya juga penting dan menarik gitu. Kalau di ITPLN nggak tahu ya apakah ada mata pelajaran jasa konstruksi ya.
Ada nggak Mbak Dita? Kita dulu ada ini Pak, algoritma pemrograman, cuman Putus-putus Mbak. dasar algoritmanya saja nih, saya sangat setuju dengan Pak Anas tentang Halo Pak, halo Skom. Ya, ya. Kalau jasa konstruksi ada? Ya. UJK gitu? Ada manajemen konstruksi ada Pak, ada Pak, ada. Cuman mungkin Ya. digitalisasi ada ya Pak ya untuk penerapannya. Saya paham betul tuh ketika konsultan yang datang tapi kurang paham tentang bisnis kontraktor, tentang bisnis konstruksi itu agak sulit pemahamannya. Oke. Baik Pak, gimana Pak? Atau kita lanjut dengan pertanyaan kedua? Waktunya sisa 8 menit lagi nih Pak untuk sesi tanya jawab. Pertanyaan kedua dari Bapak Daruseto. Gimana Pak? Oke, ya lanjut silakan. Oke. Untuk penanya kedua dari Pak Daruseto terkait tentang peluang bisnis di dunia konstruksi nih Pak. Kan karena kesempatan di Indonesia yang sangat menarik, akan ada pihak asing yang melihat peluang itu. Dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan konstruksi menengah, terutama di Indonesia. Untuk Pak Daruseto ataukah ingin bertanya langsung? Nanti panitia akan unmute. Baik, terima kasih Pak Sundari. Izin Pak Anas. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya seperti ini Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa 10 tahun ke depan ini bisa dibilang untuk peluang konstruksi di Indonesia akan sangat besar. Saya pribadi melihatnya ini akan jadi sorotan juga dari negara-negara asing ya, dengan kekuatannya dia, kekuatan modal, kekuatan teknologinya mungkin malah justru lebih leading daripada Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri nih kita bicara perusahaan konstruksi tidak bicara hanya BUMN karya gitu. Ada perusahaan-perusahaan swasta yang mungkin kelasnya menengah ke bawah. Nah, apakah dengan peluang yang bisa dilihat oleh negara-negara luar tadi dengan kekuatannya itu justru akan membuat si pelaku usaha konstruksi menengah ke bawah itu menjadi inferior? Karena tadi ya keterbatasan teknologi, keterbatasan modalnya, atau malah justru dengan dengan adanya potensi hal itu dari BUMN karya sendiri, baik itu Waskita, Adikarya ataupun yang lain-lain itu diamanahkan untuk mengelaborasi dengan perusahaan-perusahaan swasta yang tadi kelas menengah ke bawah itu untuk menjadi satu kekuatan dari BUMN karya, malah justru bisa jadi kompetitor yang cukup kuat kalaupun nanti ada dari perusahaan-perusahaan asing yang akan berkecimpung di perkembangan konstruksi 10 tahun ke depan tadi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu pertanyaannya Pak Anas. Terima kasih. Ya, baik Pak. Sebenarnya kalau untuk market di Indonesia itu memang sangat besar ya, dan banyak juga perusahaan asing yang pengen ke kita. Tetapi saat ini memang sudah dipagari oleh undang-undang ya, khususnya khususnya di daerah itu kan peran daripada perusahaan atau UMKM itu penting banget ya. Ya kita sudah semua paham gitu kalau misalkan ada pekerjaan di daerah itu harus melibatkan UMKM ya. Justru grade-grade kecil ini sangat-sangat memang perlu digandeng gitu loh kalau di daerah. Nah, untuk sekelas Waskita sendiri atau mungkin perusahaan-perusahaan karya yang lain justru mungkin malah didorongnya itu adalah ke overseas ya. Jadi didorongnya itu justru bagaimana bisa menjadi global player gitu. Kalau untuk di Indonesia saat ini ya tentu semua sudah tahu bahwa saat ini ya pemerintah cukup fair, cukup bisa mengelola masyarakat dengan banyak peraturan-peraturan yang bahwa pekerjaan itu nggak boleh didominasi oleh BUMN. Jadi tetap masih digandeng. Nah, lalu bagaimana ketika perusahaan asing itu masuk ya? Perusahaan asing masuk itu sebenarnya juga ada faktor keuntungan ya. Khususnya adalah
di bidang teknologinya. Ya, kita tinggal mau atau enggak mengambil itu, mengambil teknologi mereka itu. Nah, karena memang itu juga kita sudah tahu ya bahwa ada dalam undang-undang bahwa perusahaan asing masuk dengan syarat kan, syaratnya salah satunya adalah transformasi teknologi itu. Nah, kalau mereka tidak masuk, toh juga kita ya kembali lagi akan menjadi seperti kata dalam tempurung juga gitu loh, bahwa kita bisa lihat lah bahwa di luar sana itu bahwa teknologi khususnya di bidang konstruksi ini sangat-sangat maju gitu, bahkan kita bisa ketinggalannya 10 tahun mungkin sudah ketinggalan 5 sampai 10 tahun gitu loh kalau prediksi saya itu atau pengamatan saya gitu. Ya, jadi saat ini sendiri kalau waskita juga sering justru join operation dengan perusahaan-perusahaan asing gitu. Dan itu juga kayak kesinambungan. Misalkan contohnya waskita sedang join sama perusahaan Jepang gitu. Nah, di Indonesia. Nah, kita juga nanti di Jepang juga mereka juga memiliki semacam kayak MOU bahwa akan menggandeng kita juga di negaranya atau di tempat-tempat lain. Nah, menurut saya sih kalau kolaborasinya seperti itu baik ya, karena satu lagi kalau kita hanya mengerjakan sendiri ya kembali lagi terkait dengan masalah pendanaan dan teknologi, kita juga saat ini tidak terlalu kuat seperti mereka gitu. Jadi menurut saya juga penting jangan sampai kita terlalu anti asing juga gitu. Yang penting adalah juga kita bisa positif dan saat ini undang-undang masih berpihak lah menurut saya kepada masyarakat Indonesia. Mungkin jawabannya itu Pak Dan. Baik Pak Anas, berarti dapat disimpulkan bahwa sebenarnya joint operation itu juga diperlukan ya Pak ya. Kita juga tidak boleh terlalu antipati karena peraturannya juga di Indonesia masih menguntungkan untuk kita sendiri ya Pak ya. Terkait lagi nih Pak, ada pertanyaan tentang gimana Pak? Sedikit saya tambahkan. Penting banget tuh sebenarnya salah satunya adalah masalah finansial. Joint operation itu bukan hanya masalah produksi saja, tapi permodalan itu yang juga menjadi perhatian dan penting menurut saya. Ya, betul Pak. Ini terkait tentang pihak asing juga Pak. Ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Wisnu terkait dengan adanya engineer yang menganggur dan adanya pasar di Indonesia, maka menyebabkan persaingan ini tidak sehat. Apalagi ada engineer asing Pak yang ikut masuk dalam memperebutkan pasar tersebut. Menurut Bapak, bagaimanakah caranya agar owner bisa mendapatkan penyedia jasa yang kompeten dan kompatibel dalam melaksanakan pekerjaan tersebut? Untuk Pak Wisnu, apakah ingin bertanya langsung Pak? Ya. Atau mungkin langsung dijawab dengan Pak Anas? Ya boleh ya. Cuma putus. Oh iya, silakan Pak. Oh iya Pak. Lainnya jelek ini putus-putus. Oke, langsung saja dijawab. Dijawab langsung oleh Pak Anas ya Pak ya? Ya, silakan Pak Anas. Oke, saya bisa tangkap apa maksudnya. Jadi memang saat kan engineer banyak menganggur ya sebenarnya ya. Karena menurut saya yang bisa aja salah lah. Tapi yang sering saya renungkan itu adalah saat ini kita cara mencari pasarnya itu masih konvensional. Katakanlah rata itu kan berlomba-lomba mencari perusahaan. Saya juga salah satu orang tersebut ya. Cari perusahaan, kemudian menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian
perusahaan juga cara mendapatkan marketnya itu juga melalui lelang-lelang yang menurut saya juga konvensional. Padahal menurut saya sih bisa saja simulasikan gitu loh. Salah satu contoh adalah bahwa market terkait dengan pembangunan rumah tinggal itu sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Tetapi kenapa kok gitu? Seolah-olah kok tidak terserap. Nah, itu seharusnya bisa dengan cara salah satunya tadi saya kasih contoh itu dengan menggunakan sebuah semacam startup gitu kan. Dipertemukan antara orang-orang pribadi ini, bayangkan kalau sekitar 780 triliun orang-orang pribadi katakanlah ada di Jawa Tengah lah, anggap aja Jawa Tengah. Di sebuah kabupaten itu per tahun itu bisa antara 4.000 sampai 5.000 rumah yang harus yang harus dibangun. Oh, itu enggak sedikit loh. Kalau satu rumah anggap aja 100 juta sampai 500, ya anggap aja 100 juta lah. 100 juta itu sudah berapa nilainya? Itu rumahnya tersebar gitu. Nah, ini yang tidak terserap atau tidak tergarap gitu loh. Mungkin perusahaan besar tidak melirik itu, perusahaan menengah tidak mungkin juga tidak menyoroti itu. Yang bermain justru biasanya adalah ya mungkin developer perumahan atau apa yang kecil, dan itu kurang ini juga sih sebenarnya, kurang bisa menampung apa yang menjadi market di lapangan. Nah, menurut saya sih memang seharusnya engineer yang rata-rata yang mungkin angkanya cukup besar tadi yang menganggur itu sudah saatnya meng-create usaha gitu, meng-create usaha sendiri gitu. Menurut saya sih seperti itu. Karena ada beberapa bagian yang tidak tergarap. Nah, kalau misalkan memang diberi kesempatan, salah satunya adalah ya dengan cara saya ada beberapa personil itu ya lulusan universitas itu saking pengen kerjanya ya atau saking pengen mengupgrade ilmunya, dia gabung sama saya bekerja rela tidak digaji ya gitu. Meskipun dalam beberapa perjalanan ya saya harus menggaji, dan ada juga yang masuk dalam masuk jadi pegawai gitu. Tapi niatnya mereka untuk belajar ini yang saya lihat itu yang masuk supaya dia kapabilitasnya itu naik itu, bisa mengerti katakanlah sekarang ada teknologi BIM, ada lean construction, ada macam-macam itu. Kalau hanya menunggu pekerjaan yang kira-kira dia lolos di sebuah perusahaan kemudian dia bekerja, maka akan sangat lama itu. Makanya memang perlu jemput bola, katakanlah magang saja gitu. Magang saja di perusahaan, nggak usah berpikir gaji dulu, toh juga di rumah katakanlah nganggur. Nah, hal-hal seperti itu mungkin juga perlu ya engineer yang menganggur itu untuk bisa secara revolusioner seperti itu gitu. Nah, kalau sudah masuk, sudah tahu dunia industri seperti ini, sudah bertemu oleh banyak orang, ya mungkin bisa aja meng-create usaha sendiri atau terus mengembangkan karir di sebuah perusahaan. Gitu. Jadi menurut saya tetap perlu ada pergerakan. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab, Pak. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Anas. Jadi diperlukan inovasi untuk membuka usaha sendiri ya Pak ya. Ya. Dan satu pertanyaan terakhir ini Pak. Untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Diki Ardiansyah, terkait tentang apakah baik jika bisnis dikuasai oleh satu orang atau kelompok untuk semua lini bisnis dengan asumsi untuk memenuhi kebutuhan core bisnisnya, dilihat dari swasta atau pemerintah. Untuk Pak Diki, apakah ingin bertanya langsung? Ya, boleh. Halo? Ya, langsung. Ya, oh, iya, iya, Pak. Oke, saya mau tanya Pak, perihal tentang ya yang tadi Bapak sebutkan bahwa ada bisnis didukung oleh bisnis pembantunya.
ya memang dari sudut pandang mungkin baik gitu ya Pak ya, karena memenuhi semua kebutuhan apa yang kita inginkan dalam core bisnisnya. Tapi bagaimana Pak, caranya agar itu ke depan tidak terjadi monopoli dalam suatu usaha, karena kalau dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, lama-lama menjadi usaha. Apalagi yang kita lihat kan sekarang Bapak Menteri BUMN sekarang juga lagi bersih-bersih anak-anak perusahaan dari BUMN nih yang hampir memenuhi seluruh lini bisnis di BUMN. Terlebih kalau kita lihat turunan-turunan UU Cipta Kerja, Pak Presiden dalam Perpres 12 tahun 2021 bilang menyediakan 40% untuk produksi lokal, untuk memenuhi produksi lokal dari total anggaran kementerian dan lembaga. Terlebih kita baru-baru lihat salah satu pejabat di BUMN yang katanya dipecat langsung oleh Presiden akibat mengimpor barang yang dari luar negeri. Seperti itu. Mungkin terima kasih. Ya, Pak. Langsung saya jawab ya, Mbak Dita. Ya, monggo Pak, Oke. silakan Pak. Ya. Kalau kita bicaranya hanya bisnis, saya juga ini menjadi pertanyaan saya mungkin 10 tahun yang lalu ya ketika Waskita berniat IPO gitu ya. Dan saya berpikir kok bisa. Yang jelas kalau kita berpikirnya secara bisnis dia kan kita sering dicekoki bahwa Adam Smith dan lain-lain kalau bicarakan teori ekonomi kalau bisa ya modelnya sedikit tapi bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya lah bisa dikatakan. Kalau secara mungkin ilmu kebisnisan ya pengennya ya besar tuh dan meliputi banyak hal gitu. Tetapi kembali lagi kita juga sebagai kita juga harus sadar gitu loh bahwa kadang besar itu bisa aja justru malah menghancurkan. Gitu. Makanya perlu regulasi. Nah, saya juga setuju ya bahwa ya alhamdulillah saat ini memang kalau khususnya di BUMN kan ada sedang direncanakan spesialisasi ya, sekarang masih on progress lah. Bahwa perusahaan karya ini nanti spesialisasinya apa, karya ini spesialisasinya apa. Nah, itu sedang digagas supaya juga tidak karena kalau sudah perusahaan terbuka itu kan juga pengennya kan benar-benar memuaskan pemilik modal kan, pemilik pemegang saham gitu loh. Jadi pengennya adalah grafiknya selalu naik. Nah, secara naik ya itu dengan lebih membesarkan bisnisnya gitu. Nah, itu makanya memang disitulah pentingnya regulasi ya sebuah peraturan di pemerintah tersebut gitu. Nah, saya kira tinggal kontrol pemerintah aja ya juga sekarang juga banyak organisasi pengusaha, organisasi itu ya itu bagaimana kontrol masyarakat saja gitu. Ya kalau kita kembali ke lebih ke manusiawi gitu bahwa perusahaan dikuasai oleh hanya 1-2 itu saja pemainnya dan bisa dimonopoli ya jelek gitu. Ya enggak bagus gitu. Enggak bagus. Harus bisa mensejahterakan banyak orang gitu. Nah, bagaimana caranya itu yang menjadi PR buat para regulator gitu. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak Anas. Jadi diperlukan ya Pak ya monitoring terhadap regulasi yang sekarang ya Pak ya. Ya. Baik Pak Anas, sepertinya waktu kita sudah lebih dari 10 menit dari target yang pertama. Jadi untuk pada para peserta Bapak Ibu sekalian yang telah bertanya di chat box, mohon maaf sekali belum bisa dijawab semuanya. Mungkin nanti next kesempatan kita adain webinar lagi. Mungkin Pak Anas bisa bergabung lagi dengan kita, Pak. Dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya. Ya. Ya, terima kasih Pak Anas. Baik Pak, sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu dari
kutipan Bapak yang sudah Bapak sampaikan waktu saat menyampaikan materi tadi, bahwa Indonesia telah on track dalam mencapai visinya untuk menuju Indonesia Maju 2023. Caranya terlihat dengan inflasi yang relatif stabil, dengan bonus demografi yang besar, sehingga menciptakan market yang sangat besar. Dan market dan inovasi merupakan bisnis pokok yang utama, dan kita telah mencapai market yang baik, tergantung dengan inovasi yang dikembangkan dalam dunia konstruksi untuk mencapai Indonesia Maju 2030. Baik Pak, untuk acara selanjutnya Pak, ada Mungkin pemberian plakat, ya sebelumnya sepertinya sudah. Gimana Pak? Belum penutupan ya, nanti saya tutup. Oke Pak, sebelumnya Pak sudah diterima plakatnya ya Pak ya? Iya. Oh udah nih, terima kasih. Saya kelihatan ya. Oke, ya plakat ini merupakan plakat dari Ikatan Alumni Teknik Sipil ITPLN untuk pembicara kita yang sangat luar biasa pada hari ini, Bapak Anas Mafuri. Terima kasih Pak Anas atas kesempatannya dan waktunya untuk berbagi kita semua di acara pada hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada audiens penyelenggara demi kelancaran acara webinar kita pada hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Anas? Sebelum saya kembalikan kepada MC. Ya, saya mungkin penutupan saja. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah memperkenalkan saya dan kepada teman-teman di ITPLN. Salam hormat saya kepada jajaran dosen, Bapak dan Ibu. Mohon maaf apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan, ada salah ucap atau mungkin pemilihan kata yang kurang pas di hati Bapak Ibu semuanya. Dan saya juga mohon maaf misalkan ada penyampaian data yang mungkin kurang valid. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, dan saya berharap teman-teman semua mendapatkan kesehatan, rezeki yang banyak, dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Mbak Dita Sundari, dan terima kasih juga untuk Pak Anas nih, luar biasa sekali ya materi pada siang hari ini. Bagaimana inovasi, bagaimana peluang konstruksi kita di masa depan, bagaimana sebagai seorang insinyur teknik sipil newbie nih buat anak-anak yang baru pada lulus, ini udah dapat gambaran lah ya. Seperti apa sih sebenarnya seharusnya seorang engineer itu, sebagaimana kita harus mengupgrade ilmu, bukan hanya apa yang kita terima, ya cukup untuk di situ saja ya Pak Anas ya.